Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefia Ananda Putri. NIM saya 19112002292 dari Prodi Akuntansi kelas AE. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari pertemuan 7 oleh Bapak Takur pada bab 19 mata kuliah Saketap, yaitu ekuitas. Selanjutnya langsung ke materi saja. Yang pertama, pengertian ekuitas. FASB atau Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya ini ruang lingkup ekuitas. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas adalah sebagai berikut, yaitu diantaranya entitas perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Nah, klasifikasi instrumen keuangan. Nah, ini kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi atau contractual arrangement on initial recognition. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas ini jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan digolongkan sebagai ekuitas. Nah, selanjutnya akuntansi, ekuitas, dan entitasnya ada dua. Akuntansi, ekuitas untuk badan usaha bukan PT, dan akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Yang pertama ini akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT, yaitu harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan. Yang kedua, akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT, yaitu modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Nah, selanjutnya ini ada teori ekuitas. Teori ekuitas yang pertama yaitu teori proprietari. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain-lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Berdasarkan sudut pemilik, pendapatan diartikan kenaikan modal pemilik, sementara biaya diartikan sebagai penurunan modal pemilik.
maka laba merupakan kenaikan kekayaan atau kemakmuran pemilik selama satu periode yang menjadi hak bagi pemilik. Nah, yang kedua, teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisah antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Nah, aktiva sama dengan hutang, sama dengan modal, atau aktiva sama dengan modal. Yang ketiga, teori ekuitas residual. Teori ini merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya menjadi aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Pemegang saham biasa pada umumnya dianggap memiliki ekuitas residual di dalam laba perusahaan dan di dalam aktiva bersih pada saat likuidasi. Oleh karena laporan keuangan umumnya disusun tidak dalam rangka likuidasi, maka informasi yang disajikan dalam kaitannya dengan ekuitas residual harus berguna untuk memprediksi dividen masa datang bagi pemegang saham biasa. Nah, teori yang keempat yaitu teori enterprise. Di teori ini, entitas perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sedangkan dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dalam arti luas, pihak-pihak yang berkepentingan meliputi pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Jadi, bentuk luas dari teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Nah, yang terakhir, teori dana atau fund. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal secara artifisial dalam teori entitas. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan restriksi aktiva. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan ekuitas. Yang pertama yaitu penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini harus dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba. Terakhir, pengungkapan peristiwa setelah tanggal neraca. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam CALK seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal pendapatan akuntan independen, rekapitulasi, dan transaksi modal yang lain. Berikut
presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.